Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini insyaallah mengangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh Anda 7 dosa yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Wa ma hunna, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qatful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah oleh Anda 7 dosa yang membinasakan. Ketika ditanya apa saja itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku billah. Yang kedua, as-sihru, ini sihir. Yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Yang keempat, aklu riba, memakan riba. Yang kelima, aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, wa qatful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik dia berzina. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita melihat dan mendengar apa yang sekarang ini sedang ramai banyak dibicarakan di media-media tentang berbagai macam kejahatan dan sekaligus menunjukkan kerusakan moral. Banyaknya kasus perkosaan, bahkan perkosaan massal, kemudian pembunuhan, kemudian narkoba, dan yang semisal di perbuatan-perbuatan tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tema ini kita angkat dalam rangka mengingatkan kita semuanya berkaitan dengan wasiat agung yang telah disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, sebagaimana kalimat awal Nabi mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah diri kalian dari 7 dosa yang akan membinasakan. Catatan kita yang pertama, bahwa sesungguhnya semua dosa adalah pembinasa. Semua dosa membinasakan. Semua dosa al-mubiqat atau al-muhlikat. Semua dosa adalah menghancurkan dan membinasakan. Para pemirsa yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala bagaimana telah mengajarkan kepada kita dan menghabarkan kepada kita tentang umat-umat yang terdahulu.
yang Allah sebutkan tentang dampak-dampak dari perbuatan dosa bagi umat-umat yang telah berlalu. Dan sungguh dosa ini kecilnya apalagi yang besar memiliki dampak-dampak terhadap kehidupan, baik secara pribadi atau secara masyarakat, baik itu dampak di dunia maupun dampak di akhirat kelak, di alam barzahnya maupun ketika manusia dibangkitkan di alam barzahnya. Para pemirsa rahmati Allah, dampak secara pribadi, maka di antaranya dosa akan merusak hati seorang. Sedangkan hati adalah pusat pemerintahan seseorang. Baik dan buruknya seseorang ditentukan oleh baik dan buruknya hati dia. Bukankah setiap kita telah mendengarkan hadis Nabi SAW, ala wa inna fil jasati mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ketahuilah, dalam jasad seseorang ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, maka akan baik semuanya. Apabila sekerat daging itu buruk, maka akan buruk atau akan rusak semuanya. Dan sekerat daging itu adalah al-qalbu, ini hati atau jantung. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Al-Imam Ibnu Mubarak ketika menyebutkan tentang dampak dosa tersebut, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku lihat dosa itu akan mematikan hati manusia. Wa yurithu dzulla ithmanuha. Dan kecanduan kepada dosa hanya akan mewariskan kehinaan semata. Wa tarku dzunub hayatul qulub. Dan meninggalkan dosa adalah kehidupan hati. Wa khairul li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik bagi Anda adalah meninggalkan atau menentang keinginan berbuat maksiat. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa apabila dilakukan seorang mukmin, seorang muslim, dia akan merupakan nokta hitam di dalam hati seorang. Innal mu'mina idza atnaba dzanban nukitat fi nuqtatun sauda. Dosa itu apabila dilakukan seorang muslim, dia akan menjadi sebuah titik hitam yang menempel di hati seseorang. Hingga apabila titik hitam ini bertambah dan bertambah dan bertambah, tidak segera dia bersihkan dengan taubat, maka akan menjadi sebuah ran yang menutupi hati menjadi gelap gulita. Itulah yang dikatakan dalam sabda Nabi SAW, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah sesungguhnya itu semuanya adalah dampak dari ron. Itu semuanya merupakan ron, titik-titik hitam yang memenuhi hatinya. Hingga hatinya kelam. Dan ini semuanya adalah akibat perbuatan yang mereka lakukan. Ini perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hati ini menjadi hitam seperti itu, menjadi gelap, sehingga hati pun menjadi hati yang buta, maka digambarkan Nabi pula hati yang sangat buruk seperti ini, kalqusi mujahiyan, seperti gelas yang terbalik, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak lagi mengenal yang ma'ruf. Dia tidak lagi memiliki kecintaan kepada yang ma'ruf. Dia tidak mengenal lagi kebaikan-kebaikan yang menjadikan dia terdorong untuk mengambil dan melaksanakannya. Wala yunkiru munkaran, dan tidak mengingkari perkara mungkar. Hatinya tidak bisa mengingkari. Boleh jadi dia tahu itu mungkar, tapi dia nggak bisa mengingkari karena hatinya telah berkarat berat. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma mengatakan, inna lil ma'siyah sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa dha'fatan fil badani wa bughdatan fi qulubil khalqi. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya perbuatan dosa itu akan menghitamkan wajah, akan menggelapkan hati, dan akan melemahkan badan, dan akan menjadikan kebencian di hatinya para makhluk, para hamba Allah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wajah yang gelap, wajah yang menghitam, ini wajah yang tidak berseri karena tidak memancar kebahagiaan dari hatinya. Sebagaimana hatinya gelap, maka akan memancarkan kepada wajahnya yang gelap. Demikianlah hati yang gelap, hati yang buta, hati yang gulita, hati yang sesak, hati yang tidak ada cahaya dalam dirinya, sehingga hati yang mengalami kesempitan dan kegelapan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak mendapatkan cahaya kehidupan, tidak melonggarkan hatinya, tapi menyempitkan hatinya. Hati-hati yang sempit karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Hati yang demikian, hati yang gampang goncang, hati yang gampang putus asa, hati yang betul-betul gelap gulita keadaannya. Dan dosa merupakan beban. Dosa merupakan beban, sehingga memberatkan seseorang. Orang yang mereka bertumpuk dosa dan melekat di hati, maka hatinya berat, loadingnya berat. Dia berat untuk baca Quran, dia berat untuk salat, dia berat untuk sedekah, dia berat untuk melakukan kebaikan, karena dia keberatan dengan beban-beban dosa. Dosa adalah beban yang memberatkan seorang, sehingga melemah badannya. Badannya tidak lincah, tidak terengginas, tidak fresh, tidak gampang diangkat menuju tangga-tangga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tangga ketaatan menuju Allah ditentukan, lincahnya itu ditentukan oleh hati manusia. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbi wa himmati la bi badani. Fattaqwa fil haqiqah taqwal qulub laisa taqwal jawarih. Ketahuilah sungguhnya seorang hamba, dia dalam meniti tangga-tangga kehidupan menuju Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan dengan hatinya dan dengan cita-cita kuatnya. Dan sungguhnya hakikat takwa adalah takwanya hati, bukan takwa anggota badan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dampaknya sangat buruk terhadap pribadi. Sekalipun dosa itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, akan memiliki dampak yang sangat mengkhawatirkan. Seorang salaf, beliau mengatakan, inna dzunubal khalawat hiya asbabul intikasat. Sesungguhnya dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, maka dosa ini akan bisa menyebabkan keterbalikan seseorang. Seandainya kita melihat ada orang yang mereka nampaknya dalam pandangan manusia, dia beramal dengan amal-amal saleh, amal-amal yang baik. Dalam sepanjang waktu dia beramal yang baik seperti itu. Akan tapi ternyata dia di akhir hayatnya dia berbalik menjadi orang yang buruk, menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang beramal dengan amalan ahlun nar. Sebagaimana gambaran yang digambarkan Nabi dalam hadisnya yang mulia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, bi amali ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayusbiqu 'alal kitab, fayamalu bi amali ahli nar, fayadkhuluha. Sungguh ada seorang yang mereka beramal dengan amalnya ahlul jannah, hingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, dan dia telah didahului kitab takdir, lalu dia beramal dengan amalannya ahlun nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka.
Dalam riwayat yang lain diungkapkan Nabi dengan kalimat, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah yabdu linnas. Ada orang yang mereka beramal dengan amalannya ahlul jannah dalam pandangan mata manusia. Zahirnya demikian. Wa huwa min ahlin nar, dan dia termasuk penduduk neraka. Keterbalikan di akhir hayat seseorang atau di saat tertentu dia menjadi seorang yang terbalik. Ini satu di antara dampak daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga orang taunya itu orang itu saleh, kemudian tahu-tahu dia pun kemudian tampil buruk. Dan sungguh dosa ini, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdampak yang sangat buruk di tengah-tengah masyarakat. Kehancuran mereka sangat ditentukan atau disebabkan dengan banyaknya dosa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bukankah kita telah mengetahui dan mendengar bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabiullah Nuh, bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabiullah Lut, bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah menghancurkan Fir'aun, menghancurkan Qarun, yang semua ini Allah katakan kullan aghadna bidzambih. Semua ini kami hancurkan, kami azab dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh dosa ini memiliki dampak yang sangat buruk secara pribadi atau masyarakat di dunia maupun di akhirat, di alam barzah maupun hari setelah kematian atau setelah dibangkitkan manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh dosa merupakan perkara yang akan menyulitkan dan menyengsarakan bagi para pelakunya. InsyaAllah akan kita sambung pembicaraan kita pada pembicaraan yang akan datang biidznillah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.